Bapak Ibu Saudara, Salam, selamat malam semuanya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan buka Alkitab kita di Yesaya 41 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema pada malam hari ini adalah mengatasi ketakutan. Ya, kita semua sepakat ya, Bapak Ibu Saudara, kita pernah mengalami rasa takut. Bahkan banyak tokoh-tokoh rohani di dalam Alkitab ini yang juga pernah mengalami rasa takut yang begitu besar dan dicatat di dalam Alkitab. Ada beberapa tokoh, terutama Abraham pernah mengalami takut karena dia takut dibunuh oleh orang-orang Mesir, dan juga pada waktu di Gerar dia takut kepada Abimelek, dan dia menyuruh istrinya untuk mengaku dia sebagai saudaranya karena istrinya ini sangat cantik dan setiap orang yang melihatnya pasti akan terpesona ya, sehingga dia tidak dibunuh kalau dia mengaku dia sebagai saudaranya. Dan beberapa kali dia merasa takut juga seperti itu, dan dia selamat ya, tetapi dia mengalami dimarahi juga oleh Abimelek juga, karena dia, mengapa engkau berbohong kalau dia itu kau katakan saudaramu, bukankah dia itu istrimu? Nah, gitu. Yang kemudian ada juga Nabi Elia ya, dia juga merasa takut, dia melari ketakutan dari Isabel. Karena Nabi Elia ini sudah melakukan pembunuhan nabi-nabi Baal, ratusan orang yang dibunuh, sekitar 450-an orang. Dan Nabi Elia ini orang yang sudah membantai nabi Baal itu merasa takut juga, dan dia lari. Dan satu lagi adalah Raja Daud ya, Raja Daud seorang yang kita tahu dia seorang yang luar biasa ya. Tapi dia juga pernah mengalami rasa takut saat dia itu mau dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud lari ke Gad, dan ketika sampai di sana pegawai-pegawai Raja Agis, pegawai-pegawainya ini mengatakan bahwa bukankah ini Daud, seorang yang dikabarkan dia mengalahkan berlaksa-laksa, sedang Saul itu beribu-ribu. Nah, dan Daud memperhatikan ucapan pegawai-pegawainya ini, dia menjadi merasa takut, sehingga dia mengubah air mukanya, dia berpura-pura menjadi gila, dia menggaruk-garuk ya, dia berpura-pura ya menjadi orang gila. Dan tentunya ini apa yang dicatat di Alkitab ini tidak bohong ya, apa adanya. Jadi setiap orang, meskipun dia seorang yang luar biasa sekalipun, pernah mengalami rasa takut itu. Dan jadi takut ini adalah reaksi yang wajar dari manusia terhadap kesulitan atau bahaya, dan kadang itu juga menimpa kita semua ya, dari kita kecil, dewasa, sampai ya berumah tangga. Saya kadang juga takut, kalau kecil takut gelap, takut lewat kuburan ya, takut hantu ya, macam-macam. Nah, kalau sudah dewasa takut mencari
pasangan hidup, takut menghadapi lawan jenis, macam-macam. Takut itu selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan rasa takut itu kadang menimpa kita, di mana rasa takut itu melebihi iman kita. Jadi kita sebenarnya tidak takut, tapi mungkin kita kurang beriman, kita menjadi takut. Dan rasa takut itu normal dan manusiawi, Bapak Ibu Saudara, karena menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Namun rasa takut dalam batas-batas yang normal ini akan dapat menghindarkan manusia dari bahaya. Ya, contohnya kalau kita berkendara, kita naik motor dengan kecepatan 50 sedang ya. Kalau nanti kita tingkatkan 70, 80, 100, wah ngeri ya rasanya ya. Akan kita rasa takut ya. Apalagi 120, wih, kayak gimana? Nah, takut kalau nanti jatuh, takut nanti kalau kecelakaan dan macam-macam. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah memanjat dinding, memanjat pohon yang tinggi, pohon kelapa misalnya ya. Siapa yang pernah, Bapak Ibu Saudara? Ya. Saya pernah ya, tapi dulu waktu masih ada pohonnya. Terus kalau waktu memanjat pohon rambutan juga sama. Ketika rantingnya mulai kecil dan ketika kita gini, ya gitu ya, itu kita menjadi takut. Takut nanti kalau dahannya patah, takut kalau nanti jatuh dan sebagainya. Jadi takut itu juga dalam batas normal bisa menghindarkan kita dari bahaya. Takut api ya. Anak-anak kecil kalau dibilangin tidak mau, ini dispenser ini kalau dibuat mainan misalnya, itu panas, dia tidak ngerti. Kalau dia mencoba sendiri langsung kena panas, oh ya nanti kalau mendekat dia akan tahu, oh jangan situ dia panas. Jadi itu ya. Kalau mainan api, kalau anak kecil dibilangin tidak tahu, biarkan dia kena, itu nanti dia takut sendiri ya, saudara. Ketika dewasa kita takut untuk makan yang manis-manis, nanti kena diabetes. Takut makan yang asin-asin, nanti darah tinggi. Takut yang enak-enak, nanti kolesterol dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jadi rasa takut itu menjadi bagian kehidupan manusia, itu wajar. Namun takut yang berlebih itu tidak boleh ya. Karena kalau kita takut secara berlebihan itu, kita mau melakukan ini takut, mau melangkah ke sini takut, ya kita nanti tidak akan berbuat apa-apa ya. Mengapa ada rasa takut dan bagaimana kita menyikapi rasa takut? Mengapa ada rasa takut, Bapak Saudara? Mungkin Bapak Saudara pernah mengalami tiba-tiba itu gelisah, takut, tidak tahu tiba-tiba saja, tidak tahu ya kenapa. Sebenarnya kalau kita peka itu adalah signal ya, sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengantuk, itu adalah sinyal Bapak Ibu Saudara itu capek, harus tidur. Nah, kalau kita tiba-tiba mengalami gelisah, mengalami cemas, takut, itu Bapak Ibu Saudara harusnya kita itu datang kepada Tuhan. Ya. Nah, dalam ketakutan seseorang tidak akan berani melakukan apapun tadi sudah, karena ketakutan yang berlebihan ini adalah senjata iblis untuk melemahkan iman seorang yang percaya. Jadi kita tidak boleh takut secara berlebihan. Lalu bagaimana mengatasi rasa takut itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita membaca Alkitab itu kita dapati bahwa roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan ya.
Kalau Bapak Ibu Saudara dibaca di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, jadi lawan dari ketakutan adalah keberanian, kekuatan, ya. Jadi Tuhan menciptakan kita semua bukan untuk mengalami intimidasi sehingga kita menjadi takut, ya. Tuhan menciptakan hidup kita supaya kita mengalami damai sejahteranya dari Tuhan. Jadi di dalam Alkitab sudah kalau Bapak Ibu search itu mungkin banyak sekali, bahkan ratusan kali dikatakan jangan takut, ya. Jadi firman Tuhan selalu menguatkan kita. Nah, bagaimana caranya ya bagaimana kita tahu jangan takut ya dari Alkitab, dari firman Allah, dengan mendengar firman Tuhan itu, membacanya, mendengar melalui YouTube, melalui khotbah, melalui renungan. Jadi artinya jangan takut, jangan terus-menerus merasa takut. Karena kalau kita terus-menerus takut, berlebihan itu, kita tidak menjadi bisa melakukan segala sesuatu. Apa yang kita lakukan tuh jangan-jangan nanti ada sesuatu, jangan-jangan gini, ya. Karena ketakutan itu juga dari pikiran kita sendiri. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita tidaklah sendirian. Karena Tuhan menyertai kita. Ya. Di Yesaya 41 tadi sudah kita baca. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah di perikopnya adalah Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Jadi firman ini ditujukan kepada orang Israel, ya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah Immanuel, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar Immanuel artinya Tuhan yang beserta dengan kita. Jadi dimanapun kita berada, baik di perjalanan, di rumah, di kos, dimanapun kita berada, kita itu Tuhan selalu ada. Karena Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Di ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu megang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi Tuhan sudah berjanji bahwa Dia yang akan memegang tangan kita. Jadi kalau anak kecil, kalau anak saya yang kecil itu mau ke belakang itu merasa takut, terus minta suruh menemani, dan cuman ditemani aja dari jauh itu dia tenang, tidak takut. Jadi kalau mau ke belakang suruh nemani aja. Itu demikian pula kalau kita sebagai orang yang punya rasa takut itu, kita akan datang kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan sumber kekuatan kita. Tuhan menyertai hidup kita dan kita merasa tenang kembali. Yang ketiga adalah dalam ketakutan berserulah kepada Tuhan. Kita buka di Mazmur 118 ayat 5 dan 6. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Adalah
pemazmur ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan, kalau kita merasa ada rasa takut, rasa cemas ataupun khawatir, kita berseru kepada Tuhan. Karena di dalam hidup ini siapakah yang akan kita andalkan, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita masih kecil kita mengandalkan orang tua kita. Kalau kita sekarang siapa yang kita andalkan? Teman, pejabat kah? Atau sahabat kita kah? Ya. Karena terkadang yang tadi kita kira sebagai teman baik bisa menjadi tidak baik. Kadang mengecewakan juga ya. Jadi kalau kita berharap pada manusia ya siap-siap saja nanti kita akan kecewa. Jadi siapakah yang akan kita andalkan kalau bukan Tuhan? Jadi di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, jadi karena kita mempunyai Tuhan ya. Kalau kita mengandalkan manusia itu Tuhan tidak berkenan. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, jadi firman Tuhan juga jelas pada malam hari ini. Dalam ketakutan, dalam kesesakan yang kita alami, kita berseru kepada Tuhan. Saya ingat ceritanya tentang Raja Yosafat yang dia mengalami ketakutan yang luar biasa ketika ketiga bangsa itu berkoalisi ya, bangsa Moab, Amon dan bangsa Meunim itu mereka berkoalisi dan ingin menyerang kerajaan Yehuda. Mereka sudah bergerak dan dikabarkan akan menyerang Raja Yehuda. Dan ketakutan ini melanda Raja Yosafat. Bapak Saudara, ketakutan itu menular ya. Kalau bapak Saudara, bapak itu takut, maka istri jadi takut, anak-anak jadi takut. Jadi kalau raja takut, rakyatnya jadi takut juga ya. Jadi ketakutan itu menular. Nah, ketika Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan adalah contoh yang baik dari Raja Yosafat ketika dia mengalami ketakutan yang luar biasa itu dia mencari Tuhan ya. Karena dia seorang raja yang benar ya. Dari raja-raja Yuda dia termasuk raja-raja yang benar. Dia mengikuti jejak Raja Daud. Dan mari kita hidup tetap karena kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup di dalam kasih. Karena dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi jika kita mengasihi Tuhan sampai saat ini, kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama, ada jaminan bahwa kita akan mengatasi ketakutan itu sendiri. Jadi kita bisa mengatasi rasa takut kita. Saya tidak tahu apakah yang Bapak Ibu Saudara alami. Karena rasa takut itu bermacam-macam ya. Dan kita tidak tahu pergumulan masing-masing. Nah, aplikasinya adalah mari kita miliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita memiliki iman yang kuat? Iman itu timbul dari pendengaran. Nah, pendengaran oleh firman Tuhan. Kalau iman kita mau kuat ya kita selalu mendengar kebenaran firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca, dari khotbah, dari YouTube, macam-macam ya. Yang penting kita dengar. Nah, gitu. Jadi kalau membaca firman Tuhan bersuara supaya kita dengar. Nah, dan kedua kita berhenti mempercayai kebohongan dan intimidasi iblis. Karena iblis itu juga bekerja di dalam rasa takut itu
supaya kita itu tidak melakukan apa-apa, supaya kita takut. Jadi kalau ketakutan itu berlebihan itu kita harus benar-benar berdoa, mencari Tuhan supaya kita itu terbebas dari rasa takut itu. Yang ketiga, lawan ketakutan dan kecemasan dengan doa yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mengalami tadi ketakutan, biasanya itu ada kecemasan, kekhawatiran itu menjadi satu ya. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Kadang kita tuh malah pilih main, pilih kongko. Jangan, itu sinyal supaya kita itu mencari Tuhan. Jadi kalau kita mengalami tiba-tiba merasa gelisah, tidak tahu kenapa tiba-tiba gelisah, ya kita cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, jadi tahun 2024 ini masih panjang akan kita jalani dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, jadi kadang dan rasa takut itu akan selalu menghampiri kita, menghinggapi. Baik takut gagal ya, takut gelap, takut di PHK, takut ditolak atau macam-macam ya, takut miskin, takut tidak tentang kehidupan yang tidak pasti dan berbagai ketakutan-ketakutan yang lain. Nah, namun bila kita mengalami hal demikian, maka saatnya kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan saja, karena kita harus percaya hanya Tuhan saja yang bisa kita andalkan ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin.